Iya sih. Kene wis Oh, perlu. Arep tak apa jenenge? teka. Slideshow. Tapi nek gak ya wis ngene gak apa-apa wis. Wis ketok kok. Ya wis lah Ya ngene. pokoknya kalau butuh Ning tuh gambare atas bawah wis gak saya apa-apa. minta Pak Nggih. Setio deh. Oke Bu Emi? Sudah? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini kita bersama tapi bersama Abi. sebagai host di sini dan juga Pak Setio Basuki sebagai moderator dan dari SMA Sugiwaras Bojonegoro. Ya, waktu dan tempat silakan sebagai moderator. Halo. Iya, monggo. Oh nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emi waktunya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita pada sesi ke-5. 2019. Pada tema kali ini adalah meningkatkan penguasaan vocabulary dengan menggebrak papan. Di peningkatan menggebrak papan yang akan disampaikan oleh Bu Indah dari SMA Negeri 1 Sugiwaras. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya selama Desember memberikan paparannya agar jalannya meeting kalau lancar, harap tingkat katakannya untuk mematikan dan nanti ada beberapa tahapan pertama Indah akan menyampaikan paparannya yang kedua nanti ada tanya jawab Bapak itu kita menulis tiket apabila nanti di kita tersampaikan dan waktu masih ada akan saya tambah sesinya dengan tanya jawab secara langsung. Itu untuk 30 menit ke depan dan tempat dipergunakan untuk memberikan paparannya. Mau pindah dipergunakan. Oke, terima kasih Pak Setio. Alhamdulillah walaupun dengan ada beberapa kendala ya, tetapi akhirnya saya bisa memberikan presentasi saya di Vicon kali ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ini pertama kali saya show di Vicon untuk memberikan presentasi. Jadi mohon maaf nanti bila mungkin kurang sempurna dan banyak yang perlu diperbaiki. Ya, kali ini saya akan memberikan materi atau presentasi tentang meningkatkan penguasaan vocabulary dengan menggebrak papan. Ya, menggebrak atau menampar atau apalah semacamnya. Yang jelas menggebrak papan bukan karena marah-marah, tapi memang ini untuk memberikan materi kepada anak didik saya. Oke, next. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu tahu kenapa bahasa Inggris itu penting. Dengan adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN memungkinkan banyak warga negara asing bebas memasuki suatu negara yang tergabung dengan ASEAN. Mereka datang untuk mendapatkan peluang kerja. Maka dari itu terdapat persaingan yang kuat antara warga negara asli dan warga negara asing. Dalam menghadapi persaingan yang cukup kuat ini, maka bukan skill yang handal termasuk penguasaan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, saya mohon mungkin menyemangati anak-anak didiknya ya untuk mencintai bahasa Inggris, untuk belajar sungguh-sungguh bahasa Inggris karena betapa pentingnya untuk di era ke depan bahasa Inggris bagi mereka. Next. Dan perlu
kita ketahui fakta yang ada bahwa penduduk di dunia 70% itu menggunakan bahasa Inggris. Pak Setio, maaf. Next. Seperti di negara di Eropa, Amerika, Australia, bahkan di Afrika, banyak juga menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi mereka. Bahkan di negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand, mereka sudah lama menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari. Seperti contohnya untuk Singapura yang kita kenal dengan istilah bahasa Inggris Singlish atau Singapore English, yang mungkin memang agak beda dari penutur aslinya yang dari Inggris ataupun dari Amerika. Seperti kita ketahui di sekolah-sekolah, banyak siswa kita yang merasa takut atau merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit. Ya, karena memang mereka tidak mempunyai semangat untuk belajar bahasa Inggris karena tidak menyadari betapa pentingnya bahasa Inggris bagi masa depan mereka. Ya. Selanjutnya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peningkatan penguasaan vocabulary dengan menggebrak papan. Sebenarnya di sini adalah matching atau menjodohkan antara arti kata-kata bahasa Inggris dengan arti dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, yang perlu kita siapkan kali ini, game yang akan kami sampaikan adalah slap the board atau menggebrak papan. Ya, kita sebagai guru memang perlu trik untuk membuat materi kita menarik. Jadi dalam bahasa Inggris banyak game yang kita sajikan untuk menarik perhatian anak-anak, karena memang didasari pemikiran mereka yang menganggap bahasa Inggris itu sulit, beda tulisan dengan bacaan, tidak dipakai bicara sehari-hari, tidak penting. Jadi anak-anak ada sedikit minat untuk belajar bahasa Inggris. Dan kali ini game tentang menggebrak papan atau slap the board ini sebenarnya adalah mencocokkan arti kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Hal yang perlu disiapkan yang pertama adalah buku pelajaran atau LKS, karena materi matching atau menjodohkan itu saya ambilkan dari LKS atau juga buku pelajaran mereka. Jadi anak-anak diminta untuk belajar dulu untuk materi yang akan kita jodohkan nanti. Kemudian kita juga perlu persiapan papan tulis dan spidol. Setelah itu di papan kita menulis beberapa kosakata, baik yang arti yang ada di dalam
dalam bahasa Inggris yang untuk kita jodohkan maupun beberapa kata untuk pengecoh. Jadi anak biar sedikit berpikir kalimat atau kata mana yang merupakan arti yang cocok dengan teks atau bacaan yang mereka pelajari. Kemudian yang harus dilakukan oleh siswa membuat kelompok ataupun bisa juga ini diaplikasikan secara individu, diberikan pertanyaan individu buat anak-anak walaupun dengan matching di dalam papan. Setelah anak-anak berkelompok atau individu, anak-anak diminta mendengarkan teks bahasa Inggris yang harus dicari artinya. Setelah jelas mendengarkan teks bahasa Inggris yang dibacakan oleh guru, anak-anak berlari dengan cepat ke papan. Mereka menggebrak kata-kata atau pilihan kalimat yang artinya seperti yang dimaksud, seperti arti yang dibacakan oleh guru tadi ya, dibacakan oleh guru untuk teks bahasa Inggrisnya. Jika anak-anak bisa menjawab dengan betul, maka mereka mendapatkan nilai. Tapi kalau tidak bisa menjawab dengan betul, ya mereka harus berlatih lagi atau belajar lagi. Ya, demikian game menggebrak papan untuk meningkatkan penguasaan vocabulary anak-anak. Dan sebenarnya trik ini bisa juga atau game ini bisa digunakan untuk pelajaran yang lain di segala jenjang, baik SD, SMP maupun SMA dan SMK. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada pertanyaan, oke, saya siap menjawab. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Halo. Layarnya nggak jalan ya? Iya. Ini ya bingung, ini layarnya nggak jalan. Pengen tahu sebenarnya tentang pembelajaran saya. Bagus absen Nggak tahu, mungkin di Pak Setia nggak bisa jalan gitu ya tadinya ya. Ya, waktu saya kembalikan lagi ke Pak Setio. Monggo Pak Setio. Halo Pak Setio, halo Bu Eni. Iya, Bu ini Bu Ana minta itu apa? Oh iya. Ya, Bu Ana baru masuk minta saya. Waduh, HP saya jatuh. Ya, ini dari Bu Rahayu. Ternyata ada kendala, makanya tidak bisa tutup. Iya, pengen jatuh layarnya pecah. Halo. Ya, Halo, masuk Pak. Setio. Oke, mohon maaf Bapak Ibu
mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa itu tadi adalah paparan dari Bu Indah dari SMA Negeri 1 Sugiwaras Bojonegoro. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Waktu kita masih cukup banyak. Saya mencoba untuk mengais-ngais pertanyaan di chat, tetapi karena saya baru saja login, hampir semua chat saya hilang. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, monggo dipersilakan untuk barangkali Bu Emi, Bu Rayu, Pak Zulfan, dipersilakan. Oke, monggo. Mungkin juga bisa juga sharing ya Bapak Ibu dengan agak melenceng sih Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Agak melenceng. Gimana caranya kita itu buat anak-anak kita itu jadi misalnya jadi lebih senang sama bahasa Inggris gitu loh, kan selama ini kan bahasa Inggris sama matematika itu jadi pelajaran yang istilahnya jadi menakutkan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Ya, seperti yang sudah saya alami sebagai pengajar bahasa Inggris, anak-anak memang susah sekali diajak belajar bahasa Inggris. Ya tadi karena menganggap pelajaran bahasa itu yang susah dan sebagainya. Maka kita beri trik dengan banyak main game. Jadi ternyata game yang kita berikan itu banyak menarik minat anak-anak. Di saat materi pelajaran diberikan, anak-anak itu sudah semangat. Tapi memang kembali karena saya sekolah, saya ngajarnya kan di agak di pedesaan gitu ya, SMA saya itu. Jadi memang minat belajar anak dari awal memang low. Jadi begitu selesai pelajaran, misalnya ada tugas atau untuk mengingat materi lagi, ya masih banyak yang tidak mengingat. Tapi begitu mereka waktu materi yang kita berikan waktu main game, memang aktif mereka. Ya cuman sayangnya itu imbal baliknya untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu yang belum sepenuhnya. Tapi tetap kita menyemangati anak-anak dan kita memberikan wawasan kepada anak-anak betapa pentingnya bahasa Inggris untuk masa depan mereka, untuk karir mereka ke depan, untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kita selalu bersemangat kita aja Bu Emi, walaupun nanti hasilnya bagaimana, tetap kita bersemangat ke anak-anak. Itu Bu Emi, bisa diperdalam pertanyaannya, barangkali ingin melanjutkan menggali informasi lebih jauh atau diskusi lebih jauh ya, dengan Bu Indah. Sudah cukup Bunda. Berarti intinya kan kita pakai, kalau ke anak kecil itu kan kita lebih banyak main ke game ya, kalau terutama ke anak SD gitu ya, nggak terlalu monoton ya. Okay. Tapi kan gini, misalnya itu yang jadi masalah itu saat ini kan bahasa Inggris itu sudah nggak masuk pelajaran kayak dulu tahun berapa ya, bahasa Inggris masuk pelajaran di SD. Sekarang kan dengan berlakunya K13 ini masuk mata lokal ini gitu ya? jadi ekstrakurikuler. Nah itu menurut Ibu gimana? Itu bagus nggak bahasa Inggris dijadikan ekstrakurikuler lagi untuk SD? Ya, jadi untuk solusinya kalau memang di dalam kelas tidak ada jam untuk bahasa Inggris, ya jadi memang harus ekstrakurikuler kan, mau nggak mau. Kalau nggak kan anak-anak bisa ketinggalan nanti. Dan ini memang dilema juga ya, seperti juga di SMA. Di SMA bahasa Inggris itu hanya 2 jam untuk yang pelajaran wajib. Tapi walaupun cuma 2 jam, tapi kan menjadi mata pelajaran UN itu yang jadi kendala juga. Jadi kalau cuma 2 jam itu masih kurang banyak lah anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kan kita kan harus memberikan jam tambahan lagi untuk bahasa Inggris. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin ya itu harus diekstrakan. Jadi untuk mengenal materi atau vokabnya yang lebih dalam lagi, karena di TK kan anak-anak
kan juga sudah dikenalkan, sudah mulai dikenalkan ya bahasa Inggris. Jadi sayang kalau nanti di SD kan terputus nanti pelajaran mereka. Bu Indah, Dalam. nggih. Saya ingin nanya, soalnya saya sedikit menggelitik sistemnya, menggebrak papan. Pertanyaan saya sederhana, sudah habis berapa papan tulis? Dalam. Sudah menghabiskan berapa papan tulis untuk main game? Ya nggak sampai pecah lah Pak. Saya kan langsung natap tembok kan papanya, jadi nggak sampai pecah. Tapi anak-anak seru, jadi merasa wah Bu asik Bu, seru Bu. Anak-anak bertantang. Jadi kan mereka memang diminta untuk belajar dulunya itu anak-anak semangat gitu. Jadi mereka walaupun berkelompok, walaupun individu, jadi mereka itu berusaha cepet-cepetan menggebrak papan, memilih jawaban yang tepat atau yang benar. Jadi saya sendiri merasakan. Pertanyaan lanjutan Ibu, bagaimana Ibu men-setting tempat? Karena kalau tempat duduknya tetap di bangku itu kan harus duluan harus berlari di dalam kelas yang di dalamnya banyak bangku dan meja kursi itu, bagaimana supaya itu meminimalisir tingkat bahaya? Ya, jadi kalau di kelas memang bangku-bangku dipinggirkan sedikit gitu. Jadi saya bagi 3 kelompok ataupun 4 kelompok. Jadi meja-meja, bangku-bangku dipinggirkan dulu. Jadi untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa berlari dengan cepat tadi ke papan. Tapi itu ada juga kendalanya kemarin. Anak-anak kan banyak yang nggak pakai sepatu, cuman pakai kaos kaki. Jadi cepet-cepet itu akhirnya kepleset, itu yang jadi ada catatan gitu loh. Jadi kalau memang untuk bermain game ini, jadi anak-anak harus pakai sepatu, pastikan sepatunya juga tidak licin, jadi biar anak-anak tidak terpleset. Gitu Pak Setio. Pertanyaan lagi Bu, untuk ini menjadi apa ya, bahan penelitian panjenengan nggih? Mau. Oh mau, nggih. Nggak, maksud saya kan tingkat ketercapaian di dalam peningkatan apa ya, kosakata, vocabulary, ini sudah sejauh mana? Yang pertama, yang kedua begini, bahasa Inggris itu kan termasuk dalam rumpun bahasa, artinya ketika gamenya semacam itu apakah tidak mengarah dalam satu sisi kompetensi, artinya lebih cenderung kepada berbahasa pasif. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Peningkatan yang saya lihat memang tidak lasting gitu ya, tidak lama. Cuma yang saya lihat, yang saya senang itu mereka ada semangat belajarnya. Karena kalau tidak diberi game, anak-anak itu ya monoton, malah cenderung bosan gitu. Jadi dengan variasi game, walaupun minat belajar mereka itu rendah, tapi dengan adanya game ada gregetnya, ada peningkatan juga, walaupun memang tidak signifikan peningkatannya. Ya di kelas memang kan hanya ada 3 atau 5 anak, paling banyak 5 anak itu yang mampu untuk pelajaran bahasa Inggris. Yang lain ya standar saja yang lain. Jadi untuk memberi variasi dan saja kita kasih game-game gitu Pak. Kemudian monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, masih ada cukup waktu. Pak Setio bisa juga di scroll ke bawah PPT saya, jadi biar Bapak Ibu tahu juga tadi lain. Dan memang kalau untuk matching memang lebih pasif ya, karena hanya mencari artinya saja, tidak komunikasi. Nah, ini kan memang salah satu dalam belajar bahasa ini kan kita juga harus matching, kita harus speaking, jadi ini banyak variasinya kalau untuk ini bahasa Inggrisnya kalau di dalam paparan yang papan merah bertuliskan tulisan
arti dari bahasa Inggris buku lanjut ini. Artinya bahasa Inggrisnya diberikan dalam bentuk tulisan. Apa jenengan mengucapkan? Dibacakan. Jadi kita membacakan Gitu ya. atau mengucapkan dari teks yang sudah ada di LKS maupun di buku paket, kemudian variasi tulisan yang melengkung, yang miring atau di bawah, itu kan untuk membuat ngecok mana yang merupakan jawaban yang mana yang merupakan artinya. Nah, jadi dengan begitu anak-anak lebih menarik untuk segera Oke. jawabannya. Artinya kemampuan untuk listening cukup terasa itu ya. Iya. Dan ini sangat terbantu kalau lagi kerja kelompok, tugas kelompok, tapi kalau individu, nah ada beda hasilnya. Tapi Oke, kalau oke. secara kelompok, wah bisa lebih bagus kerja sama anak-anak. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang akan sharing, memberi masukan kepada saya di sini. Jadi bagaimana mengajar yang lebih seru lagi. Jadi saya bisa juga meniru, Oke. mencontek ilmu-ilmu dari Bapak Ibu sekalian di sini. Barangkali ada yang didiskusikan lebih lanjut, dipersilakan karena waktunya masih cukup ada. Tapi kalau sudah dirasa cukup dan tidak ada yang didiskusikan kembali, waktu saya berikan kepada Bu Indah untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Indah, monggo untuk memberikan sedikit kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Setia. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan game Slap the Board atau beberapa papan ini materi untuk menjodohkan. Bisa juga ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi tidak hanya menjodohkan, tapi menjawab pertanyaan teks. Jadi ini juga bisa diaplikasikan untuk pelajaran yang lain, untuk jenjang yang lain. Jadi untuk memberi variasi belajar pada anak-anak, bahwa dengan beberapa papan bisa meningkatkan pengetahuan anak-anak terhadap pelajaran yang kita berikan. Demikian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas paparannya, cukup menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua di dalam rangka membelajarkan siswa-siswi kita, putra-putri kita di dalam kelas, sehingga cukup bervariasi, cukup bisa menggugah, memotivasi putra-putri kita untuk lebih giat belajar. Pembelajaran yang kita desain pun tidak lagi monoton, tetapi lebih bermakna, lebih bervariasi. Itu yang bisa kami bantu dalam jalannya diskusi pada sore hari ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ruang waktu kami kembalikan kepada host, yaitu Bu Emi. Monggo dipersilakan Bu Emi. Terima kasih Pak Setio atas kesimpulannya hari ini. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ini hostnya tak pindah ke siapa? Lah, kumpul lagi.